Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat bukan? Baik Bu, pasti tetap semangat dong. Semangat terus Bu. Oke, bagus sekali anak-anak. Sangat semangat sekali. Oke, dipertahankan ya semangatnya dan juga jaga kesehatannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik Bu, sebelum mulai penyampaian kita pada hari ini akan ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Angga. Oke anak-anak, sekarang apakah ada yang izin hari ini? Ya ada Bu, masuk semua. Alhamdulillah. Sehat semua ya berarti ya. Kalau begitu izinkan ibu share screen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Sudah terlihat anak-anak? Ya Bu. Oke. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas konsep yang sudah kalian pelajari sebelumnya anak-anak. Adakah yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Kalau kemarin seingat saya itu tentang indikator alami Bu. Indikator alami, bagus ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang indikator alami. Oke, sekarang siapa yang tahu atau yang masih bisa mengingat fungsi dari indikator alami itu apa? Bu, saya Bu mau menjawab Bu. Ya, silahkan Yogi. Untuk fungsi dari indikator alami itu mengidentifikasi suatu bahan itu apakah bersifat asam atau basa gitu. Oke, bagus sekali. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini utamanya adalah kalian mampu untuk menentukan asam menggunakan indikator alami. Kemudian yang kedua, mampu untuk menentukan basa menggunakan indikator alami. Dan yang terakhir, kalian mampu untuk membedakan asam basa menggunakan indikator alami. Oke anak-anak. Sekarang kalau sudah tahu fungsinya ya. Tadi Yogi bilangnya fungsinya apa Yogi? Mengidentifikasi Oke. asam atau basa. Betul. Sekarang misalnya ibu punya anak-anak di sini ada bahan-bahan yang ada di rumah kalian ya. Tapi masalahnya itu ibu tidak punya lakmus atau pH meter anak-anak. Apakah bisa anak-anak saya mengidentifikasi, oh ini asam, oh ini basa? Adakah yang bisa berpendapat? Bu, Ya, bagaimana caranya? kan ada indikator alami. Oke, bagus. Ya. Adakah yang tidak setuju dengan jawaban Zia? Setuju, harus setuju teman-teman. Wah, pintar memaksa ya Zia ini ya. Tapi bagus, pintar sekali. Oke. Lanjut sekarang. Kalau sudah tahu tadi indikator alami bisa mengidentifikasi asam atau basa, ya. Contohnya apa sih dalam kehidupan sehari-hari anak-anak? Contoh dari indikator alami. Siapa yang bisa? Saya. Oke, silakan Rika. Kunyit, kol ungu, sama bunga sepatu ya Bu. Ya, bagus sekali. Ada kol ungu atau yang lainnya ya, bunga bougainville juga bisa ya. Kemudian ada bunga sepatu tadi, kemudian ada kunyit. Sekarang anak-anak, misalnya ya, ibu punya permasalahan seperti ini. Ini kan ada Bapak Ahmad. Kita anggap saja namanya Bapak Ahmad ya. Dia punya banyak sekali bunga sepatu dan juga kunyit di rumahnya, tepatnya di pekarangan rumah.
Namun Pak Ahmad ini anak-anak mengalami anosmia. Adakah yang tahu apa itu anosmia? Ada yang tahu anak-anak? Saya lagi boleh. Boleh dong, lanjut. Silakan. Anosmia itu kehilangan kemampuan untuk membau ya Bu ya? Bagus sekali. Ada jawaban yang lain anak-anak? Gak ada? Bagaimana yang lain? Sudah sama? Sama Bu. Sama ya? Oke. Kalau begitu misalnya di depannya Pak Ahmad ini ada Baiklin anak-anak dan juga ada cuka. Kemudian Baiklin dan cuka ini kan sama-sama tidak berwarna. Lah itu dimasukkan ke dalam botol yang warnanya sama istrinya Pak Ahmad ya. Istrinya Pak Ahmad juga kena COVID tapi lebih parah anak-anak ya. Jadi jaga physical distancingnya juga kalau di sekolah, oke ya. Kemudian begini anak-anak, karena di sini itu warnanya sama, kemudian tidak berlabel anak-anak, kemudian Pak Ahmad itu ingin sekali makan asinan buah anak-anak. Tentunya kalau asinan buah kan pakai apa anak-anak? Baiklin atau cuka? Yang pakai cuka, Bu. Ya pakai cuka kan ya. Kalau pakai Baiklin bagaimana nanti? Nggak bisa dimakan. Bu. Gak bisa dimakan ya. Oke. Jadi karena Pak Ahmad ingin sekali makan asinan buah dengan cuka, maka beliau bingung anak-anak bagaimana ya caranya untuk mengetahui mana ini yang cuka, mana ini yang Baiklin begitu. Apakah kalian bisa membantu Pak Ahmad anak-anak? Kalau bisa, misalnya apa permasalahan utama yang bisa kalian angkat anak-anak? Ayo siapa yang bisa? Apa permasalahan utamanya? Apa ya? Saya Bu yang mau jawab, Bu. Oh ya, silahkan Yogi. Permasalahan utamanya itu adalah itu Bu, bagaimana sih membedakan asam dan basa pada botol yang berisi Baiklin sama cuka ketika mengalami permasalahan pada penciuman atau anosmia tadi itu. Oh iya, Karena akibat COVID. bagus sekali Yogi. Benar, tadi kan Pak Ahmad anosmia ya. Jadi kalau anosmia kan tidak bisa membau. Kalau begitu, apakah ada yang lain permasalahan yang bisa diangkat? Kelompok yang lain ada nggak? Sama Bu, sama kayak Sama ya, ini. berarti semuanya kompak permasalahannya sama ya. Mengidentifikasi asam dan basah ya dari cuka dan Baiklin pada penderita COVID-19 yang mengalami anosmia. Bagus sekali. Oke, anak-anak. Di sini kan tadi sudah ketemu ini ya permasalahan utamanya. Untuk menyelesaikan permasalahan utamanya tersebut, maka silahkan membentuk kelompok ya anak-anak ya. Di sini sudah Ibu bagi kelompok 1 Rika dan Suci, kelompok 2 Angga dan Yogi, kelompok 3 Jiah dan Dian. Apakah sudah berkelompok anak-anak? Ya Bu. Sudah? Wah, cepat sekali, pintar sekali anak-anak ini ya. Oke, anak-anak. Sekarang Ibu bagikan LKPD ya kepada kalian. Sudah terbagi LKPD-nya? Ada yang belum dapat LKPD-nya anak-anak? Sudah dapat Bu. Oke. Sudah dapat. Sudah dapat semuanya. Berarti sekarang waktunya kalian untuk melihat pada bagian depan dulu. Di situ ada orientasi masalah tadi ya. Kalian sudah menentukan masalahnya atau kalian ingin membaca lagi, boleh sekali ya. Diidentifikasi lagi apakah permasalahannya tadi sudah sesuai atau belum. Tapi anak-anak, jangan lupa untuk menuliskan tujuan pembelajarannya. Silakan mulai dikerjakan ya.
Ada kendala anak-anak? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, bagus. Berarti pintar semua ini ya, anak-anak ini ya. Oke, sekarang adakah yang bisa mengutarakan tujuan pembelajarannya bagaimana? Ayo siapa? Saya, Bu. Boleh Rika, silakan. Salah nggak apa-apa ya? Loh, nggak apa-apa, nggak saya gebuki kok. Lanjut. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi sifat asam dan basa pada botol yang tidak diketahui isinya berupa baik clean atau juga pada orang yang indera penciumannya terganggu akibat COVID-19, Bu. Oke, bagus. Adakah yang lain? Kelompok yang lain? Bagaimana? Apakah sudah selesai atau kompak saja dengan jawaban Rika? Sama Bu dengan jawabannya Rika. Oke. Sama Bu. Bagus sekali ya. Jadi kita semuanya kompak untuk menjawab seperti itu. Karena permasalahannya sudah jelas ya anak-anak ya. Oke. Kemudian sudah sampai ke tujuan pembelajaran. Waktunya kalian melakukan penyelidikan kelompok. Ya, silahkan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan pertanyaan dasar penelitian. Oke, silakan didiskusikan dulu apa pertanyaan dasar penelitiannya. Sudah diskusinya atau belum? Ya, Bu. Sudah? Ya. Oke. Bu. Kalau sudah, sekarang siapa yang bisa mengungkapkan? Saya, Bu. Boleh, Bu? Boleh dong, silakan Mbak Suci. Ya, Bu. Kalau dari kelompok kami, itu kelompok pertama tadi, bagaimana membedakan backlit dan cuka pada botol yang tidak berlabel ketika indera penciuman tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu untuk pertanyaan dasar dari penelitian kelompok kami. Oke, bagus. Adakah yang lain anak-anak? Sama, Bu. Sama, kalau sama saya ingin tanda anak-anak. Sudah tahu pertanyaan dasar penelitiannya. Sekarang waktunya kalian untuk memberikan dugaan sementara. Dugaan sementara dari pertanyaan dasar penelitian kalian tadi. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Dugaan sementaranya seperti apa? Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah kelompok yang lainnya? Ini kelompoknya Rika, kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah, Bu. Kelompok 2 bagaimana sudah? Kelompok 3? Sudah, Bu. Oke, jangan ketiduran ya. Tetap semangat kan anak-anak? Semangat, Semangat ya, kimia itu menyenangkan. Semangat terus ya. Oke, sekarang siapa yang bisa untuk mengungkapkan dugaan sementaranya? Siapa? Kelompok yang mana? Kelompok 2 Bu. Oke, silakan Yogi. Kelompok 2 untuk dugaan sementaranya begini Bu. Jika baik dan cuka itu ditambahkan dengan ekstraksi sepatu, maka akan menunjukkan perbedaan warna dengan baik yang berwarna di bawah, sedangkan cuka nanti akan tetap merah warna dari sepatunya. Oke. Sementara kalian apakah benar atau tidak? Kalau sudah sampai ke dugaan sementara, kemudian di sini kalian waktunya menentukan alat dan bahannya yang kalian butuhkan, begitu ya. Kalau sudah ditentukan, nanti silahkan diambil alat dan bahannya di depan kelas. Baik anak-anak, akan melakukan percobaan ya, sesuai dengan rancangan percobaan kalian. Silakan anak-anak dilakukan percobaannya. Baik, Bu.
Oke. Bagaimana? Adakah kendala anak-anak? Lancar Bu, lancar Bu. Lancar ya. Kalau lancar, jangan sampai lupa untuk menuliskan hasil pengamatan kalian, analisis data, dan juga kesimpulannya ya. Kesimpulan ini kalian dapatkan dari pertanyaan dasar kalian tadi. Apa simpulannya? Begitu ya anak-anak ya. Dimulai dari pertanyaan dasar, kemudian disimpulkan. Oke. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Paham. Sudah selesai semua? Untuk kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah Bu. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Tinggal kelompok terakhir, kelompok 3. Bagaimana? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Yakin sudah selesai semua? Sudah. Yakin, oke. Anak kimia harus yakin ya, karena kalian semuanya berdasarkan pada data. Sekarang waktunya kalian menyajikan hasil karya kalian dengan cara presentasi. Baik, Bu. Untuk hasil pengamatannya, gelas kimia 1, larutan pada botol besar ditambah dengan bunga sepatu. Warna larutan setelah ditambahkan indikator alami kehijauan. Gelas kimia 2 itu campuran antara larutan pada botol besar ditambah kunyit, itu warnanya nanti menjadi jingga. Kemudian gelas kimia 3, di campurannya ada larutan pada botol kecil ditambah bunga sepatu, warnanya nanti menjadi merah. Untuk gelas kimia 4 itu campurannya dari larutan pada botol kunyit, larutan pada botol kecil ditambah kunyit, Bu. Kemudian warnanya menjadi kuning muda. Oke, lanjutkan Seperti itu, siapa? Bu. Ya, kemudian analisis datanya. Atau sekarang Ibu ingin mengetahui motivasi kalian, ya. Jadi selama proses pembelajaran ini tadi, bagaimana motivasi kalian, bagaimana kalian mendapatkan data, bagaimana kalian mulai merumuskan masalah, maka semuanya dituliskan ya di dalam LKPD. Di situ ada pada proses mengevaluasi pembelajaran ya. Oke, di akhir LKPD anak-anak itu ada bagian simpulan ya. Jadi di sini kalian wajib untuk menyimpulkan dari awal sampai terakhir pembelajaran kita hari ini. Adakah yang bisa untuk menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Boleh. Satu lagi boleh tak Bu? Yang lain? Nggak ada? Yang lain aja Bu. Iya, yang lain. Kelompok 2 itu Bu. Ya, kelompok 2 ayo Angga atau Yogi. Kemudian Angga Bu. Angga, ayo Angga. Simpulan Ibu. Iya. Oke, jadi kesimpulannya Bu, berdasarkan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa baik tindak cuka dapat diidentifikasi menggunakan indikator alami yaitu kunyit dan bunga sepatu. Itu Bu jawaban jawab kami. Oke, jadi tadi kunyit dan juga bunga sepatu dijadikan indikator alami untuk mengidentifikasi apa? Tadi Angga? Asam dan basa pada cuka dan clean. Bagus sekali, semuanya pintar-pintar anak Bunda Isti. Oke, terakhir solusinya ya. Tadi kan Pak Ahmad punya masalah, kalian juga harus untuk memberikan solusinya. Lah, solusinya bagaimana? Siapa yang bisa? Ayo kelompok yang merasa kurang aktif. Bu. Oh, kelompok 3 ini. Saya aktif terus, Bu. Iya, yang satunya deh. Siapa itu? Kelompok 2 Bu.
Kelompok 2 lagi. Dua lagi, Bu. Ya. Ayo kelompok 2, semangat. Kelompok lainnya aja, Bu. Ya, bagaimana ini? Kelompok 3 deh lagi. Yang Suci ya. Boleh Suci? Oke, Bu. Saya dari kelompok 1, Bu. Oh iya, Muhammad dari kelompok Reza. 1. Ya, Suci dulu kelompok 1. Oke, kalau dari kelompok kami untuk memberikan solusi kepada Pak Ahmad itu, Pak Ahmad bisa mengambil sampel dari larutan yang terdapat pada botol besar dan yang kecil yang berisi bakery dan cuka. Terus diidentifikasi menggunakan ekstrak bunga sepatu dan kunyit sehingga dapat diketahui mana yang merupakan asam dan mana yang basah dengan tepat. Oke, bagus. Kelompok 2, Angga dan Yogi, apakah sama solusi kalian? Sama, Bu. Sama ya? Bagus. Kalau sama berarti sudah dapat diketahui bahwa kita pada pembelajaran kali ini dapat memanfaatkan indikator alami. Oke, anak-anak. Kemudian di sini Ibu tekankan lagi ya, kesimpulannya. Asam dan basa dapat diidentifikasi dengan indikator alami, baik itu bunga sepatu atau kunyit, ya, dan banyak lagi indikator alami. Tapi ingat anak-anak, ya, kalau kita menggunakan indikator alami, tidak semua bahan bisa kita gunakan. Tetap harus dengan parameter atau dengan menggunakan indikator yang lain, misalnya pH meter, ya, untuk keakuratan data kalian. Oke anak-anak, paham ya sampai di sini ya? Paham ya? Oke, bagus. Kemudian manfaatnya tentu kalian sudah tahu ya. Dari pembelajaran kali ini banyak sekali yang bisa kalian dapatkan dari indikator alami. Kita bisa mengidentifikasi banyak hal, terutama asam dan basa, ketika ingin mengetahui ini asam atau ini basa. Begitu ya. Untuk mengetahui ya, mengetahui atau mengecek pemahaman kalian, Ibu akan memberikan post test untuk kalian. Silahkan, ini Ibu kasih lembarannya, dikerjakan sendiri. Jangan lirik kanan kiri, kerjakan sendiri, fokus ya. Sudah dapat semua anak-anak lembarnya? Sudah dapat semua. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit saja. Sudah anak-anak? Belum, Bu, dikit lagi. Dikit lagi. Saya tunggu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya duluan, Bu. Oh sudah. Pintar-pintar sekali ya. Sudah, kalau begitu anak-anak, sudah selesai post testnya, dikumpulkan dulu lembarannya ya. Sudah dikumpulkan semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Yang lain. Angga? Sudah? Sudah ya. Oke. Yang lain sudah semua ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kalau sudah, pada pembelajaran kali ini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak ada, Bu. Tidak ada? Wah. Teman-teman, untuk pelajaran pada hari ini kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.